Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kepada saudara sekalian diberitahukan baik yang ada di masjid ini maupun di luar masjid bahwa hari ini adalah hari ke-29 dari bulan Dzulqa'dah. Mestinya nanti sore diadakan ru'yatul hilal untuk menentukan apakah besok sudah masuk 1 Dzulhijjah ataukah belum. Kalau sesuai dengan kalender yang ada, hari ini 29 Dzulhijjah, mestinya besok tanggal 1 hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Besok adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Akan tetapi kalau ru'yatul hilal yang dilaksanakan di hari ini, baik di negeri kita, di Indonesia maupun di Arab Saudi sana, yang sedang pada menunaikan ibadah haji, biasanya pemerintah Saudi juga mengadakan ru'yatul hilal di akhir bulan untuk melihat apakah besok ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah atau belum. Kalau ternyata pada sore hari nanti tidak terlihat hilal karena tertutup di seluruh negeri, nggak ada satupun yang melihat hilal, atau di Saudi sana tidak terlihat hilal, barangkali itu ya, berarti besok belum tanggal 1 Dzulhijjah, tapi tanggal 1 Dzulhijjahnya hari berikutnya. Kalau hari berikutnya, hari Rabu tanggal 1 Dzulhijjah, berarti nanti wukufnya tidak Haji Akbar, hajinya bukan Haji Akbar ya, jadi haji biasa saja. Dan Idul Adhanya tidak hari Jumat tetapi hari Sabtu. Tapi kalau menurut kalender kita besok 1 Dzulhijjah. Nah, kita berpegang sementara pada kalender dulu. Hari ini adalah hari terakhir bagi saudara-saudara yang sudah meniatkan untuk berkorban. Apakah berkorban kambing untuk satu keluarga, 1 ekor kambing, atau berkorban 1 ekor sapi yang ditanggung oleh 7 keluarga, 7 orang beserta keluarganya. Ya, hari terakhir untuk potong rambut, potong kumis, potong kuku dan lain-lain ya, yang lazim bulu-bulu manusia ini biasa dipotong. Saudara sekalian, kemarin saya menyampaikan apa yang tersebut di dalam surat At-Taubah, sebuah surat yang isinya mengerikan ya. Banyak di antara kita yang masih melanggar apa yang terdapat dalam ayat-ayat yang ada di surat At-Taubah atau surat Baroah ini. Salah satu yang masih kita langgar adalah seperti yang dibacakan kemarin pagi. Ya, saya mau mengulangi menyampaikan ini karena kemarin ada slip tang, ada keselio lidah ketika saya membacakan ayat ini. Ada yang keliru, saya biasa mengecek kembali rekamannya, kalau keliru take down, dikeluarkan dari YouTube dulu, jangan dikeluarkan. Nanti dilihat sama pakar bahasa, malu saya. Ya, padahal tidak sengaja. Jadi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat yang ke-9 nomor suratnya, yaitu surat yang bernama surat At-Taubah, yaitu pada ayat ke-38, 39 dan seterusnya nanti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnain idh huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Itulah ayat-ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, mulai dari ayat ke-38 sampai dengan ayat 41 yang dibacakan tadi. Yang ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menasihati, mengingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang yang sudah beriman. Ini ayat ditujukan untuk orang-orang yang sudah beriman, termasuk kita semua yang ada di sini. Kan kita semua ini orang-orang yang mengaku beriman. Kalau nggak mengaku beriman kan nggak datang ke masjid, nggak sholat. Kita sudah datang, sudah sholat, itu artinya kita mengaku sebagai orang yang beriman. Kita semua sudah syahadat, tiap hari bersyahadat. Dalam sholat kita bersyahadat 2 kali paling enggak, atau 1 kali dalam sholat subuh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita semua, saudara sekalian, seperti yang ada di sini ya.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, malakum, mengapa kalian, idza qila, ketika dikatakan, lakum, kepada kalian, infiru, berangkatlah kalian, fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya berangkatlah kalian untuk berjihad di jalan Allah. Ini perintah waktu itu, perintah kepada Nabi dan muslimin untuk berangkat perang Tabuk waktu itu namanya. Kenapa kalian ketika dikatakan, diperintahkan kepada kalian berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, itsaqaltum, kalian menempel, melekat, ilal ardi, ke tanah, ke bumi. Menempel ke tanah, ke bumi maksudnya nggak mau berangkat gitu loh. Ini kata kiasan saja. Araditum, apakah kalian telah ridho, bil hayatid dunya, kepada kehidupan dunia, minal akhirah, daripada kehidupan akhirat. Apakah kalian sudah ridho dengan dunia ini, ridho, lebih senang dengan dunia ini daripada senang kepada akhirat? Padahal kata Allah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah kesenangan dunia itu, tidaklah kesenangan kehidupan dunia itu, fil akhirati, di akhirat, maksudnya dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, illa qalil, kecuali sedikit saja. Ini dulu ceritanya di dalam sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah yang sudah pernah dibacakan di masjid ini, tapi yang bacakan Pak Amir kalau nggak salah dulu. Mana orangnya? Ada Pak Amir. Nah, Pak Amir baca. Ini sudah dibacakan kan? Ini judulnya Perang Tabuk. Saya bacakan sebentar. Ini ilustrasi saja supaya kita refreshing, mengingat kembali. Refreshing. Judul salah satu kehidupan Nabi kita ada dalam cerita buku Sirah Nabawiyah yang dikenal dengan kitab yang bernama Ar-Rahiqil Maktum, yang ditulis oleh salah seorang ulama ahli sejarah, Al-Mubarak Fari ya kalau nggak salah namanya ya. Ini buku yang terbaik tentang sejarah Nabawi, sejarah kenabian, bukan sejarah Nabawi, sejarah kenabian Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Itu sudah diuji oleh lembaga ilmiah penguji, orang-orang penulis buku ini. Ini buku Sirah Nabawi yang terbaik karena isinya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Ya. Jadi ceritanya begini, Perang Tabuk. Berhasilnya Rasulullah SAW menguasai Jazirah Arabia setelah penaklukan kota Mekah dan suku-suku yang ada di dalamnya, menimbulkan ketakutan yang luar biasa bagi kekuatan Romawi, kekuatan militer terbesar kala itu. Apalagi, kata tulisan ini ya, apalagi mereka pernah merasakan bagaimana tangguhnya kaum muslimin dalam perang Mut'ah sebelumnya, yang meskipun kala itu pasukan kaum muslimin tidak berhasil menuntut balas secara setimpal atas terbunuhnya utusan Rasulullah SAW oleh bangsa Romawi. Namun tampak bahwa kekuatan kaum muslimin tidak boleh dianggap remeh. Apalagi sekarang kekuasaan mereka semakin besar dan pengikutnya semakin banyak. Maka sebelum terlambat dan menjalarnya kekuasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke daratan Romawi, Kaisar Romawi menggalang kekuatannya kembali bersama suku Arab yang masih loyal kepada mereka dari keluarga Ghassan untuk menyerbu kaum muslimin. Sampai sini saudara, kita dapat pelajaran bahwa sejak dulu, sejak Nabi kita masih ada, itu ada orang-orang Arab, orang yang satu suku dan satu bangsa dengan Nabi Muhammad SAW,
yang membela Romawi. Padahal Romawi memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sama dengan sekarang ini. Jadi saudara kita perhatiin. Tapi ya ini sudah pernah terjadi zaman Nabi dulu ini. Ada sekelompok orang Arab yang setia, loyal kepada Romawi. Diajak kerjasama. Untuk apa? Untuk memusuhi Islam dan Muslimin. Dalam hal ini untuk memusuhi Nabi Muhammad SAW. Lalu ada berita di Madinah. Berita tentang persiapan kaum Romawi, sayup-sayup terdengar di kalangan kaum Muslimin di Madinah. Kekhawatiran menjala di tengah masyarakat. Jika ada suara-suara yang tidak biasa terdengar, mereka segera menduga bahwa hal itu adalah serbuan kaum Romawi. Bahkan disebabkan beratnya memikirkan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menjauhi istrinya selama sebulan, sehingga sebagian sahabat mengira bahwa beliau telah mentalak istri-istrinya, padahal sedang memikirkan muslimin, Islam dan muslimin. Beliau tidak berhubungan dengan istrinya sebulan. Dikira oleh para sahabat beliau mentalak istri-istrinya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari berada di rumahnya, tiba-tiba datang seorang sahabat dari Ansor dengan tergesa-gesa menuju rumahnya seraya berkata bagaimana ini? Buka, kata Umar. Umar berkata, apakah suku Ghassan sudah datang? Sahabat tadi berkata, justru lebih besar dari itu beritanya. Rasulullah SAW telah menceraikan istri-istrinya. Padahal ini berita bohong. Ini berita nggak benar bahwa Rasul mentolak istrinya. Tapi para sahabat mengira seperti itu. Itu yang disebarkan. Nah ini loh Pak, bahayanya berita bohong. Hoax. Nah kita jangan terbiasa memberitakan sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, jangan. Kaum munafik yang menyaksikan kepanikan kaum muslimin kala itu segera mengambil kesempatan untuk memenuhi dendam kesumat mereka. Mereka mendirikan markas dalam bentuk masjid yang dibangun berdasarkan kekufuran dan untuk memecah belah kaum muslimin. Masjid tersebut kemudian dikenal dengan nama Masjid Diror, masjid yang merusak. Zaman dulu itu ada muslimin, orang Islam, Nabi masih hidup, Pak. Memusuhi muslimin juga. Masya Allah. Jadi kalau hari-hari ini ada orang muslim sama orang muslim bertengkar, berkelahi, bermusuhan, itu biasa, sama dengan muslimin zaman dulu itu. Cuma muslim zaman dulu yang memusuhi muslimin itu orang munafik namanya. Ya. Mereka menawarkan Rasulullah SAW untuk sholat di dalamnya. Namun Rasulullah SAW tidak sholat di dalamnya, tapi justru sibuk menghadapi peperangan. Itu berita pasti persiapan bangsa Romawi, ya. Kepastian berita persiapan bangsa Romawi yang akan menyerbu kaum muslimin di Madinah baru didapatkan setelah ada orang pedusunan dari Syam yang datang membawa minyak zaitun ke Madinah mengabarkan bahwa Heraklius, Kaisar Hercules, telah menyiapkan pasukan raksasa berjumlah 40.000 prajurit dan sekarang telah tiba di daerah Balqa. Kondisi kritis, ya, keadaan kritis. Kondisi semakin kritis ketika di Madinah pada saat itu sedang terjadi musim kering yang parah. Masyarakat sedang kesulitan dan sedikit persediaan. Sementara itu buah-buahan sedang siap dipetik. Itu keadaannya seperti itu. Orang sedang susah cari makan, terus lama menikmati kekeringan, tiba-tiba musim buah datang. Maka tentu saja mereka lebih senang berdiam menunggu hasil pertanian mereka yang siap panen. Di sisi lain, perjalanan menuju tempat pertempuran, yakni daerah Tabuk, perang Tabuk, sangat jauh dan sangat sulit. Namun demikian Rasulullah SAW mengambil sikap tegas, karena jika hal ini dibiarkan, maka kekuatan Romawi akan semakin berani dan mempengaruhi suku-suku yang selama ini sudah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan muslimin. Sehingga kejahiliahan yang telah berhasil ditaklukkan dapat bangkit kembali. Itu artinya kemenangan yang telah diraih menjadi terancam.
Menyadari hal tersebut sepenuhnya, walaupun kondisi sangat sulit, Rasulullah SAW memutuskan untuk menghadapi pasukan Romawi di perbatasan negeri mereka dan tidak membiarkan mereka masuk ke negeri Madinah. Maka Rasulullah SAW segera mengumumkan kepada para sahabatnya, suku-suku Arab dan penduduk Mekah untuk bersiap-siap menghadapi peperangan. Karena itu, jika pada peperangan-peperangan sebelumnya biasanya Rasulullah SAW selalu menyembunyikan hasrat berperang, namun karena bahaya besar yang mengancam dan kondisi dalam negeri yang sulit, kali ini beliau mengumumkan secara terang-terangan bahwa mereka akan menghadapi pasukan Romawi, sehingga masalahnya menjadi jelas bagi masyarakat dan mereka segera menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Jadi Nabi kita sibuk menyiapkan diri dan pasukannya untuk menghadapi serangan tentara Romawi. Sebagian muslimin sibuk menunggu panen. Mengenai hal ini Allah kisahkan dalam sebagian dari surat At-Taubah yang memerintahkan mereka untuk tabah dan memotivasi bertempur. Rasulullah SAW juga menyerukan untuk bersedekah dan berinfak dengan harta yang paling bernilai di jalan Allah. Kaum muslimin berlomba-lomba mempersiapkan jihad. Ya, pada waktu itu ini kisah sejarah ini pernah terjadi, ini cuma kita tidak mengalaminya ya. Setelah mendengar seruan Rasulullah SAW, kaum muslimin berlomba-lomba menyambutnya. Suku-suku dari pedalaman segera menuju Madinah. Tidak ada seorang pun yang rela tertinggal dalam kesempatan ini kecuali mereka yang hatinya sakit. Itu orang-orang munafik maksudnya. Dan 3 orang yang tertinggal dan akan dikisahkan berikut nanti. Bahkan orang-orang yang tidak mampu secara materi datang minta kepada Rasulullah SAW agar diikut sertakan oleh beliau dalam pertempuran melawan Romawi tersebut. Namun akhirnya mereka harus bersedih karena Rasulullah SAW menyatakan tidak ada perbekalan yang cukup untuk mereka. Jadi ada orang-orang miskin yang kepingin berperang. Perang itu kan butuh biaya. Butuh biaya untuk perjalanan dalam peperangan, air, makanan, ya. Kemudian perlu senjata yang harus dibeli. Ya, senjata memang harus dibeli. Kementerian Pertahanan memang harus ada di setiap negara. Di negara kita ada Kementerian Pertahanan yang tugasnya adalah mempertahankan negara, mempersiapkan peralatan-peralatan untuk perang. Kita harus punya pasukan yang tangguh dan persenjataan yang baik. Itu kalau kepingin tenang, aman, tentram, dan damai. Kedamaian itu perlu persiapan perang. Ya, kalau kita nggak punya senjata, tiba-tiba dilibas orang. Ya, naudzubillah, bisa ditarik. Hal itulah. Jadi ada orang miskin datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami mau ikut perang, tapi kami nggak punya uang, ya Rasulullah. Nggak usah ikut perang, ya. Nggak usah ikut perang, udah kalian tinggal di rumah aja, udah. Bantu orang-orang yang lainnya di sini. Itu. Jadi mereka menangis, Pak. Menangis, nanti dikisahkan dalam Al-Quran tuh. Keluar sedih hatinya sampai menangis. Padahal orang munafik justru senang kalau nggak berangkat perang. Kesempatan mereka memetik hasil panennya. Udah lama nggak panen, masa peceklik musim kering lama. Akhirnya turun ayat ini. Hal ini Allah Ta'ala digambarkan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah. La ajidu ma ahmilukum alaih tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam hazanan alla yajidu ma yunfikun. Ini di ayat yang ke 92 di belakangnya ya. Tidaklah aku mendapati, sekelompok muslimin datang kepada Nabi minta diikutkan perang. Nabi nggak bisa, kamu mau naik apa? Tabuk jauh dari Madinah, jalan kaki capek kamu nanti, kendaraannya nggak cukup untuk mengangkat kamu, udah kamu di rumah saja. Mereka minta perang tapi
Nabi tidak mengizinkan. Kenapa? Ini dikisahkan oleh Allah. La ajidu, tidaklah aku mendapati milukum apa yang aku bisa memikul, mengangkat kalian alaihi di atasnya. Maksudnya aku tidak dapat kendaraan untuk membawa kalian. Terus apa yang terjadi? Tawallau, mereka orang-orang miskin itu pun berpaling. Wa ayunuhum, dan mata-mata mereka tafidu, mengalir minad dam'i, dari air mata. Maksudnya mata mereka mengalirkan air mata. Hazanan, mereka bersedih. Allah yajidu, bahwa mereka tidak mendapati ma yunfikun, apa yang mereka infakkan. Orang miskin dimintai uang untuk urunan nggak bisa, urunan korban juga nggak ada. Nah, mereka dapat bagian. Nah, mumpung ini sebentar lagi kurban, nanti kita akan bahas lagi tentang kurban itu ya. Karena ada yang bertanya dan nanti akan kita sampaikan jawabannya. Nah, kembali kepada sini, kaum muslimin juga berlomba-lomba berinfak dan bersodakoh. Utsman bin Affan yang telah menyiapkan rombongan dagang dengan 100 onta lengkap dengan muatannya. 100 onta disedekahkan, Pak, untuk mengangkut orang-orang yang mau berangkat perang. Ini perang beneran ini, kalau ini jihad berat dalam arti perang. Kalau jihad kita kan masih sebatas menuntut ilmu. Menuntut ilmu aja, suruh menuntut ilmu aja ngalih pian ini. Suruh berangkat ngaji aja susah. Apalagi berangkat perang, yakin aku enggak berangkat sudah. Ya astagfirullahaladzim. Jadi Utsman bin Affan sebagai sahabat Nabi yang kaya raya mensedekahkan 100 ekor unta dengan muatannya, jadi dengan makanan-makanannya, dengan persenjataannya, dan 200 keping perak, uang perak. Segera dia menginfakkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditambah lagi dengan 1000 dinar emas. Masya Allah. Itu kalau sekarang berapa miliar tuh? Ya, 1 dinar itu berapa rupiah, Pak? 1 dinar zaman dulu, sekarang berapa? Tuh 1 juta. Kalau 1000 berarti ya 2 miliar ya. Masya Allah. Rasulullah SAW membolak-balikkan harta tersebut seraya bersabda, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum, kata beliau. Jadi ketika Utsman infak, Nabi bersabda, ma darra Utsman, tidaklah Utsman akan celaka. Ba'da amila ba'dal yaum, ma amila ba'dal yaum, setelah beliau mengamalkan apa yang terjadi hari ini. Dengan infaknya ini Utsman tidak akan kena celaka. Tidak akan kena celaka apa-apa. Saudara, as-shadaqatu, kata Nabi Muhammad SAW, as-shadaqatu taruddul bala. Sedekah itu menolak bencana. Jadi kalau kita kepingin gak kena bencana, kita harus suka bersedekah. Niatkan sedekah kita itu lillahi ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah ta'ala, ingin mendapatkan balasan dari Allah ta'ala, lalu nanti Allah akan kasih bonus. Bonusnya adalah terhindar dari bencana. Bencana apa saja? Bencana bisa berupa sakit, bisa berupa kecelakaan, bisa berupa musibah menimpa anak, bisa cucu, macam-macam sudah. Bisa kebakaran, bisa kecolongan buah sawitnya. Itu musibah juga itu. Ya. Kalau sedekah, insya Allah dijaga oleh Allah itu hartanya. Ya. Kemudian Utsman terus bersedekah hingga mencapai 900 onta. Tadinya cuma 100 onta, tambah lagi 900 onta. Dan ditambah lagi dengan 100 kuda selain uang itu tadi. Abdurrahman bin Auf, ini juga orang sahabat Nabi yang kaya. Jadi saudara boleh jadi orang kaya, boleh. Yang kaya silahkan kaya, tambah terus kekayaannya, gak apa-apa, bagus itu. Cari uang terus, cari uang, kata Zidan. Cari uang biar kaya, tapi setelah dapat uang, sedekahkan. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf bersedekah dengan 200 keping uang perak, uang
Kalau dinar kan emas. Apa namanya? Dirham, uang dirham. Ya, Masya Allah mau bilang dirham kok lali. Ya. Abdurrahman bin Auf bersedekah 200 keping uang perak. Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya. Masya Allah. Sedangkan untuk keluarganya tidak dia tinggalkan kecuali Allah dan Rasulnya. Jumlahnya berapa? 4.000 dirham yang dimiliki oleh Abu Bakar. Diserahkan semuanya. Dan dialah yang pertama datang membawa sedekahnya. Jadi ketika Nabi mengatakan ini kita perlu dana ini, kita perlu sumbangan ini, infak sedekah ini. Untuk keperluan muslimin, Islam dan muslimin. Abu Bakar pulang ke rumah. Dia ambil semua hartanya, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini harta milik Abu Bakar. Seluruhnya ya Rasulullah. Gak ada sisa lagi di rumah. Masya Allah. Siapa Pak yang bisa kayak Abu Bakar di antara kita ini? Seluruh hartanya loh, seluruh kekayaannya diserahkan kepada Rasulullah SAW sebagai infak fisabilillah. Gak ada Pak kita ini. Infak paling berapa? Masukkan ke kotak infak paling berapa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita mau masuk surga? Boleh mau masuk surga? Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Matin. Abdurrahman membawa seluruh hartanya. Dibilang, ya Rasulullah, ini semua harta Abu Bakar. Enggak ada yang sisa di rumahnya. Lalu Nabi sempat bertanya, ya Abu Bakar, lalu apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu di rumah? Abu Bakar bilang apa? Ya Allah, ya Rasulullah, selagi di rumah Abu Bakar masih ada Allah dan Rasulnya yang ridho kepada kami, itu sudah cukup. Itu kata Abu Bakar. Habis semuanya itu. Waktu itu belum ada peraturan tidak boleh menginfakkan harta kekayaan kecuali maksimal cuma 1/3 dari kekayaannya. Itu belum ada, syariat itu belum keluar. Undang-undang itu, syariat itu belum keluar. Tadinya ya diperbolehkan oleh Nabi, diterima sedekah Abu Bakar seluruh harta kekayaannya. Ya, Abu Bakar yang pertama. Sedangkan Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya, separuh hartanya. Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, bersedekah dengan harta yang banyak. Demikian juga Talhah bin Ubaidillah. Demikian juga Sa'ad bin Ubadah. Kemudian Muhammad bin siapa ini? Maslamah. Semuanya datang membawa hartanya hingga ada yang datang membawa 1 atau 2 mud. Karena punyanya cuma itu, sekitar 1 liter atau 2 liter. 1 atau 2 mud kurma. Karena tidak dapat lagi berinfak selain itu. Itu sampai seperti itu Pak. Kepinginnya mereka dapat bagian dalam infak fisabilillah. Ya. Kaum wanitanya pun tidak ketinggalan. Mereka berinfak dengan kalung, gelang dan cincinnya. Kalungnya dilepas, enggak dipakai untuk datangi pesta perkawinan lagi sudah. Lepas kasih kepada Nabi. Gelangnya lepas kasih, cincinnya lepas kasih. Kayak gitu Pak. Itu para sahabat. Jadi mereka enggak terikat kepada dunia, masih bisa dicari. Sekarang enggak punya kalung, enggak punya gelang, enggak punya emas, enggak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Allah kasih nanti, kasih ganti. Tidak ada seorang pun yang menahan hartanya dan bakhil kecuali orang-orang munafik yang Allah cela mereka dalam surat At-Taubah. Alladzina yalmizunal muttawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Ini orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Ini alladzina yalmizunal muttawwi'in, orang-orang yang mereka mencela orang-orang yang mentaati di kalangan orang-orang beriman fis shadaqat, dalam soal sedekah. Nabi menyuruh sedekah, mereka sedekah. Tapi ada yang sedekahnya banyak, ada yang sedekahnya cuma 1 mud, 2 mud kurma saja. Nah, mereka yang sedekahnya sedikit dicela sama orang munafik. Apa? Sedekah cuma segitu. Nah, orang yang beriman yang sedekahnya banyak dicela juga oleh mereka. Ngapain sedekah banyak-banyak begitu? Kan kasihan keluarga ditinggalkan.
Jadi orang munafik kayak gitu. Menilai orang beriman itu serba salah. Baik, salah. Ya, kurang baik, kurang sedikit amalannya dicela, banyak amalnya dicela. Itu orang munafik, kerjaannya memang mencela orang. Makanya kita jangan suka mencela orang. Mencela itu boleh kalau yang kita cela itu perbuatan kita yang tidak baik, kita cela, kita perbaiki. Nah, akhirnya pasukan Islam berangkat ke Tabuk. Setelah berbagai persiapan telah dilakukan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW memerintahkan Muhammad bin Maslamah untuk berjaga di Madinah dan menitipkan ahlul baitnya kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak ikut berangkat. Orang-orang munafik menyindir Ali tentang hal tersebut sehingga beliau segera menemui Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Apa namanya? Anaknya Rasul gak ikut perang. Dicela juga Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dicela, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau berangkat perang saja. Tapi Rasulullah SAW minta dia kembali seraya berkata, ala tardo antakuna minni manjilatan antakuna minni bimanjilati Haruna wa min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali bin Abi Thalib, apa kamu tidak ridho bahwa kedudukan kamu dengan aku itu sama seperti kedudukan Harun dengan Musa? Musa ibaratnya aku, Harun ibaratnya engkau Ali. Apa kamu tidak ridho dengan kedudukan yang Allah berikan? Kedudukan kamu dengan aku seperti kedudukan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Apa enggak ridho kamu? Udah kamu nurut aja kepada aku, biar aja di rumah. Dicela orang biar aja, itu yang mencela kamu kan orang-orang munafik. Hati-hati loh Pak, kalau kita mencela perbuatan orang beriman, kita munafik loh Pak. Jadi jangan ya. Pasukan kaum muslimin saat itu terdiri dari 30.000, lawannya 400.000 Pak. 30.000 prajurit, jumlah pasukan terbesar yang sebelumnya tidak pernah mencapai segitu itu. Ya, waktu perang Badar aja cuma 900 orang. Ini sekarang 30.000. Tapi lawannya 400.000. Jumlah seperti itu sehingga sekalipun kaum muslimin telah memberikan infak sebanyak-banyaknya namun tetap tidak dapat memenuhi pasukan sebesar itu dengan layak. Bahkan pasukan mengalami kekurangan yang sangat banyak dan dalam masalah perbekalan dan kendaraan hingga setiap satu onta dinaiki secara bergantian oleh 18 orang. 18 orang, yang satu naik onta, yang 17 jalan kaki. Nanti gantian capek, yang jalan kaki satu naik, yang satu yang jalan kaki naik turun. Sampai begitu itu untuk menuju ke medan pertempuran itu. Kalau sekarang kan nggak pakai onta Pak, pakai pesawat tempur, gitu. Masya Allah, nggak pakai panah lagi, pakai rudal sekarang ini. Panah zaman kuno, sekarang pakai rudal. Harusnya Indonesia tuh orang-orang pinternya Indonesia tuh bikin rudal. Kalau perlu rudal nuklir, bikin aja sudah. Tapi nggak usah dilaporkan PBB, biarin aja. Oh, mereka juga bikin nuklir diam-diam kok. Amerika itu bikin nuklir, Rusia punya nuklir, Iran juga punya nuklir, India punya nuklir, Pakistan juga dikiranya remeh, ternyata punya nuklir juga dia. Nah, kita nuklir nggak punya. Harusnya bikin aja, diam-diam nggak usah dilaporkan, bikin sendiri. Nah, ya, jadi saudara sekalian, ini ceritanya panjang Pak. Jadi ini yang terjadi, lalu ayatnya yang tadi saya bacakan. Bunyinya menegur muslimin yang tidak mau berangkat perang dengan teguran maka tidaklah kesenangan dunia itu dibandingkan dengan kesenangan di akhirat kecuali sedikit. Apakah kalian ridho dengan kehidupan dunia sehingga tidak mau berangkat berjihad di jalan Allah? Kalian lebih memilih mengurusi urusan dunia daripada mengaji sebentar. Ya. Apakah kalian lebih ridho kepada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sedikit saja dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Nah, kemarin yang saya salah itu ketika saya menerangkan ayat ini, saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Nah, saya buka lagi. Nah, ini. Karena ada salah baca, makanya saya ralat. Jadi, saudara sekalian, dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakannya begini, ketika menerangkan ayat ke-38, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menuliskan seperti ini.
Hadza syuru'un. Nah, ini saya salah baca nih. Syuru'un ini bukan jamaknya syariatun ya. Syuru'un dari kata syara'a, yasra'u dan seterusnya sampai terbentuk syuru'an. Syuru'un itu permulaan, terbit atau permulaan. Hadza syuru'un, ini ayat adalah merupakan permulaan fi itabi. Kemana aku baca idban. Ya, fi itabi, dalam mencela man orang yang takhallafa, tertinggal an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, dalam perang Tabuk. Hina, ketika itu tobatis thimar, sedang baik hasil pertanian, sedang baik hasil tanaman, buah-buahan, sedang bagus, sedang panen banyak. Wadzilal, dan sedang banyak naungan dari pohon-pohonan. Sedang sebelumnya mereka mengalami masa kekeringan. Hari itu dalam perang Tabuk itu panen dan banyak naungan pohon. Fi siddatil har, di masa itu memang amat sangat hawanya, amat sangat panas. Wahammarotil qaiz, ya, sedang sangat amat panas cuacanya, ya, cuacanya sangat panas. Buah-buahan sedang banyak, sedang ranum, sedang masak, cuacanya panas. Terus ya ini panas ini sama ya. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa ketika dikatakan kepada kalian, berangkatlah kalian berjihad di jalan Allah, yaitu idza du'itum, ketika kalian diseru, diajak ilal jihati fi sabilillah, untuk berjihad di jalan Allah, istaqaltum ilal ard, kalian melekat ke bumi. Maksudnya takasaltum, kalian menempel, wamiltum, dan kalian condong ilal makom, untuk kepada tempat tinggal, fi da'ati, di dalam seruan itu, ya. Nah, ini watayyabis thimar, dan lebih cenderung kepada buah-buahan yang sedang bagus hasilnya. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apa kalian ridho dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Maksudnya malakum fa'altum hakada, kenapa kalian berbuat seperti ini? Diberi berangkat enggak mau. Ini malakum fa'altum hakada aridon minkum bid dunya, apakah kalian ridho, apakah keridhaan dari kalian bid dunya, kepada dunia ini, itu yang kalian lakukan, kalian ridho dengan dunia ini, badalan, sebagai pengganti minal akhirat, daripada akhirat. Padahal summa, kemudian zahada tabaraka wa ta'ala, ini kemarin saya salah baca juga, Allah yang maha banyak kebaikannya, yang maha barokah, yang maha kudus, maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Zahada, menyuruh berzuhud fid dunya, dalam dunia ini. Warahoba, dan Allah menggemarkan kepada muslimin fil akhirati, dalam urusan akhirat. Ya, dengan apa? Dengan bacaan ayat ini. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, maka tidaklah kesenangan dunia dibandingkan dengan kesenangan akhirat kecuali sedikit. Jadi ada masanya Bapak Ibu sekalian, kita tuh lebih konsentrasi kepada urusan akhirat. Seperti sebentar lagi nih ada ibadah kurban. Sisihkan sebagian harta kita untuk membelilah barang 1 ekor sapi, bertujuh keluarga, 1 ekor kambing. Usahakan, ya, itu kita konsentrasi untuk bisa kurban setiap tahun loh. Jangan tahun ini kita kurban. Ini yang ada yang kesalahan di kalangan masyarakat kita. Tahun ini saya kurban, keluarga kami kurban atas nama Pak Haji Wahid. Nah, tahun depan keluarga Haji Wahid kurban lagi atas nama Bu Haji Wahid. Tahun depan lagi kurban atas nama anak Bu Haji Wahid. Wah, anak Bu Haji Wahid sudah menikah semua ini. Nah, atas nama salah satunya anaknya yang belum menikah misalnya, atas nama si Anu. Enggak bisa begitu itu, Pak. 1 kambing itu sudah berlaku untuk
kepala keluarga dan seluruh anggota keluarganya, istri dan anaknya. Mau istrinya 1, mau istrinya 4, sudah 1 ekor kambing cukup sudah untuk suami dengan istri dan anak-anaknya. Nah, udah ya, itu ajaran Islam. Nah, kita diingatkan dengan ayat ini, Bapak Ibu dan sekalian, kalau dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya diingatkan oleh Allah tentang harus mendahulukan akhirat daripada dunia, kita juga begitu, mendahulukan urusan akhirat. Pagi-pagi begini ini sempatkan untuk ngaji. Ngaji paling lama 1 jam kok, paling lama itu paling lama. Ini sebentar lagi 1 jam beda. Kita dapat apa dari ngaji ini? Dapat ilmu yang berguna untuk akhirat. Dan dicatat oleh Allah kegiatan kita duduk di masjid ini sambil ngantuk-ngantuk gini. Dia catat ini hadir atau ngantuk, dicatat. Udah. Apalagi nggak ngantuk, apalagi paham. Ya, nanti diberi pahala oleh Allah di akhirat. Dan itu yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Di saat kita tidak punya teman. Suami yang katanya cinta padamu sehidup semati, nggak ada. Sehidup ya sehidup saja. Artinya sehidup sesurga gitu ngomongnya. Ya aku cinta kepadamu sehidup sesurga gitu. Selama hidupku dengan kamu aku selalu cinta kepada kamu. Sesurga juga nanti kita berdua ya, bersama anak-anak kita. Maksudnya begitu. Jangan sehidup semati. Sehidup mau, matinya enggak mau. Matinya tinggal kawin lagi gitu kan? Udah sampai sini dulu. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.